Iya, kalau Sony itu hybrid. Tapi di lapangan videographer banyaknya pakai Sony. Karena temen lu banyak pakai Sony. Kita tuh tadi mau bahas ini, gue bisa dilatih nggak buat ngobrol? Bisa nggak dilatih untuk ya kayak apa yang lo lakukan? Nggak bisa. Udah. Liana hire saya, kita shoot 2 jam di Casa Nomada. Saya jual harga $900 waktu itu. $900? $900. One session? One session, 2 jam. Itu memenuhi... Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nggak jualan foto, saya video doang. Tapi moto juga bisa? Ya kan gampang tinggal jepret. Weh, suka sembarangan lu? Gampang tinggal jepret. Boleh nih di klip? Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin. Mungkin gue ngomong ke sono dulu kali ya biar enak. Dan kita lagi ngetes aja, bikin satu episode baru di sini, episode podcast gitu kan. Kalau kalian tertarik mungkin kedepannya biar lebih banyak boleh komentar di bawah. Tapi sekarang judulnya aja kita belum tahu apa ya. Mungkin kalian juga boleh saranin. Gue sih pikirannya podcast teh mungkin, tapi basi banget gitu ya. Atau mungkin diskusi grafer. Ya nggak tahu lah, pokoknya kalian yang kasih ide juga. Tapi ya di sini untuk episode pertama kita langsung dapet tamu yang luar biasa. Jadi depan gue ini ada. Hai guys, Faim Ahmad di sini. Ini Faim speaking dong. Kok lu gaya jadi gitu kalau di gue kayaknya yang lain kopinya enak. Ini kopi buatan Erwin. Ya pakai susu apa susu apa kanan atau kiri? Coconut pakai susu coconut dan ngaco. Estek harusnya buka coffee shop sih. Ya. Ini khusus keto sebenarnya kopinya, tapi dia karena minta biar ada kopi, biar seger ya pagi-pagi ya. Nah, tapi pertanyaan lu itu belum. Oh belum. Kita belum nyampe kemana-mana. Okay. Jadi kenalan dulu. Oke, gue yang kenalin lu dulu lah. Jadi atau teman-teman yang baru mungkin gue juga kenalan gitu ya. Ini channel kamera, tapi lagi nyoba bikin podcast. Dan buat yang belum kenal, di sini ada Faim Ahmad. Dia adalah seorang solo videographer mungkin ya? Tapi sering bekerja dengan tim juga kan? Sering. Cuma ya sering juga bekerja sendirian, sering juga bekerja dengan tim. Lebih sering mana? Sendirian. Ya udah kita bilang solo videographer. Anjay. Dan Faim ini adalah salah satu Fujifilm X Team juga. Dan lensanya apa lu brandnya? Biar sekalian aja, biar seneng si Alek. Oh, saya pakai beberapa. Oh, pakai beberapa lensa, iya, tapi yang sekarang lagi dipakai banget juara karena saya suka manual fokus. So, unik ya? Iya, Seven Artisan Cine Lens itu. Oh, Seven Artisan Cine Lens. Yo. Kemarin apa yang baru bukan Vision dia kan? Prime. Bukan dong. Emang Prime. Tadi 85 saya bawa yang Prime itu. Prime kan Prime sama Zoom. Enggak, di situ tulisannya Prime Lens gitu loh. Ada branding. Nanya teknis ke gue. Nanti kita tap in aja. Kita boleh sekarang. Sini Kak. Ya situ boxnya. Kita tuh harusnya masih kenalan. Itu boxnya. Udah berantakan. Prime anjir. Udah ada tap in nih. Hope Prime. Iya, saya inget Prime-nya. Kita taruh sini lah. Dia kan dia juga nggak tahu mau masuk podcast. Udah berantakan nih di awal ya. Tapi yang jelas thank you banget Faim sudah datang. Thank you udah diundang ke podcastnya. Gue sebenarnya tertarik banget pengen ngundang lu di sini karena kemarin kan gue lihat lu itu ada rilis satu e-course videografi dengan setup yang menurut gue unique selling point-nya tuh buat gue ya paling nggak dari sudut pandang gue menarik banget karena ini adalah unique selling point lu sebagai personal di mata gua. Kan nama kelas lo kalau nggak salah Satset something gitu ya. Satset shoot. Dan memang gini, mungkin nanti sekalian kita ngobrol terus gua akan ceritain juga. Tapi Faim ini keunikannya adalah dia bisa nge-shoot tuh ngejob cepet banget. Satset gitu. Bener-bener satset. Ya pertama kali kita merasakan waktu kita kan ke Bangkok. Ya bareng. Sama si Seka juga kan. Ya, ramean nggak berdua. Ramean. Iya. Enggak dong, nggak berdua. Karena ada yang kita bertiga keliling ya. Kulineran ya. Kuliner. Nah, berempat itu. Siapa satu lagi? Cesar. Oh iya. Yang ketawa pinggir jalan. Oh iya benar. Nggak usah dibahas ketawa pinggir jalan ya. Ya pokoknya waktu di Bangkok itu luar biasa lah. Kita tuh konten kreator dibawa ke situ sama Fujifilm waktu itu. Seru.
Cuman dia ini bikin gue lumayan insecure. Kenapa ketawa kan bener kan? Iya bener, yang ini bener. Iya kan bikin gue insecure. Karena cuma beberapa hari kita di situ, gue bikin konten aja tuh setengah mati. Kita bikin konten tuh ngeditnya di Indo ya sekarang. Kan nggak mungkin kita yang ngedit juga ya. Si Eko kan bawa pulang gitu kontennya ngedit di Indonesia. Dia itu udah sesi video gitu ya. Dia udah videoin 2 atau 3 model gitu. 3 model. Dan setiap sesinya dia itu nyelip antar acara itu cuma 1 jam. Antar acara, jadi dari pagi kita ada acara apa, ada istirahat sejam, siangnya ada acara, dia tiba-tiba udah nunjukin hasil karya. Yang nanti kita boleh kasih lihat ya di sini ya. Kan waktu itu ada yang pacarnya bawa Porsche juga modelnya gitu kan. Itu di Bangkok kan? Di Bangkok. Ingat loh Bapak. Nah itu menurut gua itu unik banget gitu. Sebenarnya gue emang pengen bahas dari dulu, cuma gue males ngundang orang ini podcast karena kita nggak ada podcast juga. Ya itu. Jadi begitu. Podcast doang nggak botak. Ada. Oke. Iya. Oh, gue tuh mikir dulu, tapi nggak usah dibahas ke sono juga kayaknya. Tapi ya, menurut gue sekarang jadi lumayan seru lah gitu buat kita obrolin. Karena ini poinnya sangat gue rasa sangat applicable ke orang-orang gitu ya. Dan gue sendiri beberapa kali pengen coba, cuman memang ya mungkin ada skill issue, mungkin ada satu keterbatasan dan lain sebagai hal gitu ya. Banyak. Nah makanya seru kalau misalkan kita obrolin berdua gitu. Nah tapi biar ada obrolan lah, gue fals tadi kayaknya suara gue. Kita biar ada obrolan. Oke. Karena ini kan podcast pertama. Yes. Nanti kedepannya mungkin teman-teman bisa ngasih topik-topik gitu kan. Dan biar gue nggak terlalu banyak ngomong, kayak dari tadi gue yang banyak ngomongnya. Tahu nggak Pak, lagi ada drama-drama di Threads gitu berkaitan dengan fotografer lah. Oke. Nah ini kan industrinya nyerempet kita kan. Oke. Bridgingnya apa pertanyaannya? Oke. Nggak apa-apa, kita biar ada obrolan aja gitu. Biar ada obrolan. Nanti kita balik lagi ke Bapak gitu kan. Kalau emang agak narsis. Tapi nggak apa-apa juga, karena ada ilmunya. Iya. Pertama, lu sadar nggak sih, Threads itu isinya tuh fotografer semua, sama videografer. Terus kalau lihat Threads nggak? Mungkin yang lu follow kali. Nggak tahu ya, mungkin algoritma gitu kan. Tapi gua sih ngelihat fotografer video, dan termasuk yang gak gua follow, agenda-agenda yang terjadi di situ banyak tuh berkaitan dengan fotografi, videografi. Tapi saya nggak aktif di Threads. Cuma karena Instagram kalau scroll tiba-tiba ada promo Threads itu saya lihat. Tapi saya pastikan saya balik lagi ke Instagram, nggak mau terlalu jauh. Nggak terlalu dalam ya. Ya tapi intinya di situ kalau gue lihat Threads itu lagi banyak kayak drama juga, fotografer, videografer. Cuma yang pengen gue bahas nih di sini, gue rasa jadi topik menarik buat diobrolin sama lu adalah soal perang harga lah. Perusak harga. Konsep perusak harga. Sebenarnya ada beberapa drama yang seru sih. Cuma nggak bisa kita bahas semua juga ya. Waktu itu ada wedding sama MUA berantem juga di Threads, tau nggak? Fotografer wedding sama MUA. Berantemnya kenapa? Karena MUA itu katanya nggak boleh moto. Lu dibayar buat make up, bukan buat portofolio. Sekarang, tapi setelah selesai make up pasti ada waktu 15 menit minimal buat make up artis motret. Iya. Nah, menurut lu sah? Ya, tapi kita nggak bahas itu juga sih. Kita bahas yang ini. Ada 2 nih topik yang sempat nyampe ke gua. Itu adalah yang pertama fotografi produk. Harga goceng kalau nggak salah. Kalau nggak salah kata si Kristo, gue sempat ngobrol juga sama Kristo. Kalau nggak salah tuh sebenarnya temanya dia 25.000 dapat 5 foto gitu. Terus yang satu lagi adalah fotografi pedal. Yang gue baru lihat kemarin, fotografi pedal 100.000 per 2 jam untuk motoin ya si kliennya lagi main pedal. Nah, tapi gue sih nggak ada masalah dengan harga-harga tersebut ya. Kalau mereka mau nerima dengan dibayar segitu, bebas. Cuman yang gue jadi agak gatel adalah itu jadi drama rame di Threads, di mana orang-orang marah-marah, komplain-komplain tentang ya mereka yang jual harga segitu. Sedikit pendapat lu mengenai hal ini gimana? Sebenarnya itu sah-sah aja. Nah, soal perang harga itu emang nggak bisa dibatasin. Limitnya tuh nggak bisa dibatasin. Kita misalkan bikin paguyuban atau komunitas fotografer atau videografer terus kita samakan harganya. Nggak bisa bro. Karena di luar itu juga ada yang di luar komunitas itu yang akhirnya ngerusak harga, yang dianggap ngerusak harga. Buat saya gini loh, merusak harga, menjaga pasar segala macam itu selalu difikirkan oleh orang-orang yang memikirkan segi marketing atau misalkan segi penjualan atau gimana gitu. Saya mau ngasih satu kalimat buat teman-teman yang kadang terlalu overthinking soal penjualan. Satu hari itu emang muncul 5 videografer yang baru. Tapi satu hari juga muncul 15 klien yang baru. So jangan pernah khawatir.
dengan keadaan yang tambah banyak fotografer, tambah banyak videografer, karena kebutuhannya pun meningkat pesat. Nah, ngomongin soal harga, emang beda ya kalau di Indonesia itu, contoh gini, di luar kayak Getty Image, kemarin di Cannes Film Festival, kita motret tuh susah, tamu-tamu motret tuh susah, karena itu udah di circlein sama fotografer yang udah udah terdaftar. Dan foto-fotonya itu semuanya masuk ke Getty Image. Dan tahu berapa? Satu foto itu Berapa? minimal tuh harga 200 euro. 200 euro. Satu foto. Around Video harganya 450 euro. berarti dikonversi mungkin sekitar 4 juta 5 juta. Iya, 4 juta 5 juta. Mungkin kalau misalkan ada yang murah-murah kayak 100 euro kayak gitu loh. Jadi harganya emang tinggi banget di sana. Tapi jangan kita mengkotakkan ini cuma fotografi, ini cuma videografi. Enggak. Itu karena negaranya, bukan karena profesinya. Hairdo di US pun bisa $2.000. Hairdo. Yang di sini dibayar 500.000, bahkan ada yang dibayar 250.000. Nah, jadi bukan profesinya. Jangan mengotakkan, wah profesi fotografer, videografer ini udah rusak harganya. Enggak. Ini karena negaranya. Jadi di sini emang harganya murah, ya udah nikmatin aja, yang penting berkarya. Tapi saya salutnya sama teman-teman fotografer, videografer di Indonesia. Sering saya ngobrol sama agensi model. Model-model Eropa itu yang berkiprah di Asia, mereka nyari portofolionya di Indonesia. Tapi nyari uangnya di China. Paham nggak? Karena fotografernya jago-jago di Indo harga murah. Nah, jadi contoh nih ada yang baru netes, ibaratnya kayak baru 17 tahun, 18 tahun, cantik nih dari Rusia atau dari Ukraine. Berkarir jadi model, datangnya ke Indonesia dulu karena pengen dapetin portofolio yang banyak. Gampang dapet portofolio karena di sini ngupload foto cantik aja yang DM udah banyak nih, ngajakin foto, video, dapat portofolio bagus-bagus dan memang skill teman-teman fotografer, videografer di Indonesia keren. Terus berangkat ke Shanghai atau China lah, negara China untuk nyari uang. Katanya gitu. Tapi sebenarnya kalau gua mendengar argumen tadi ya, yang salah negaranya terlalu universal. Bukan salah negaranya. Iya, kalau negara nggak salah. Negara nggak salah. Ini jadi kayak politik gitu kan. Nggak, maksud gua. Tapi di sini murah harganya gitu. Di sini loh. Di sini serba murah semua. Tapi kan maksud gua sebenarnya bisa kita bagi lagi dalam artian marketnya sendiri kan, penempatan marketnya. Karena gue sempat komentar juga soal hal tersebut, cuman di bagian membership. Jadi nggak semua orang bisa nonton. Jualan bapak. Karena di situ saya banyak ngomong kasar juga, gitu ya. Dan ya unsensor lah. Kalau saya bisa jual file-file saya juga di situ. Enggak dong, jangan. Terus maksudnya yang unsensor opininya gitu, yang mungkin bisa mengoffense banyak orang. Tapi di situ paling nggak gue ada bilang gini lah. Coba dari sudut pandang lu, karena gue merasa tuh dari segi market juga penempatannya pasti berbeda. Contohnya pakai lu aja tadi, kayak Hairdo 250.000. Gue rasa circle lu yang ada di IG lu tuh, nggak mungkin ada yang Hairdo-nya 250.000. Lu kan di IG lu ada Raisa, ada Chelsea Islan, ada Cinta Laura. Hairdo-nya ada yang pakai 250.000 nggak? Dan mereka Indonesia kan, mereka itu kan Indonesia gitu. Jadi mungkin untuk disamaratakan, ya mungkin memang Indonesia kalau kita bilang mayoritas kebanyakan lebih murah lah gitu. Karena kan kita memang semua harga serba murah. Iya, GDP kita ya, biaya hidup kita juga memang lebih murah dibandingkan negara lain. Cuma gue sih ngelihat ya tetap ada market yang bisa diincar mungkin ya untuk mungkin untuk dapat harga yang tadi itu. Dan bersyukurnya profesi kayak kita ini, jadi fotografer atau videografer, kita tidak pernah menjual barang yang sama. Contoh lu jualan tumbler ini, persis nih tumblernya, harganya 10.000, tiba-tiba di sebelah harganya 9.000. Orang pasti milih sana karena produknya sama. Nah, kita jasa, fotografer, videografer itu jasa, ada maintenance-nya juga, ada pembawaan yang beda juga. Jadi mau harga berapapun itu nggak ada takarannya, di sana lebih murah dan lebih mahal, nggak ada. Jadi harga lu ya harga lu, dia nggak beli ke lu, ya dia nggak bakal dapetin hasil dan karya kayak lu. Gitu. Nah, gue punya contoh juga di situ. Itu gue sangat setuju sih, karena gue kemarin tuh ada ngasih contoh antara videografer atau fotografer A atau B, tapi di sini kita bisa pakai contoh kita. Misalkan, lu kan deket banget sama Cinta Laura gitu kan. Sampai berangkat Cannes gitu-gitu kan. Ya pokoknya suka ngejob bareng gue. Misalkan nih, gue kan nggak tahu angkanya berapa, mungkin nanti kita obrolin. Tapi misalkan lu sekali berangkat itu dibayar 15 juta misalkan. Untuk 10 video. Ada Erwin nih. Murah amat.
10, ya udah ntar dulu. Contoh, Erwin nih bisa bikin 10 video, bilang bisa bikin kayak Faim, harganya 1 juta. Apakah itu akan membuat cinta jadi ke gua? Nggak apa-apa bro. Gini. Coba. Iya, pertanyaan lu maksudnya, apakah itu bakal membuat klienmu itu jadinya ke yang lain kan, gitu kan? Nah. bukan gue mau ngambil kerjaan lu, gue juga nggak bisa. Iya. Jadi kan klien itu memilih itu banyak faktor. Salah satunya harga. Iya. Tapi ada beberapa klien yang memilih harga itu bukan yang termurah, tapi justru terpantas. Iya. Pernah juga saya datang klien nih, tiba-tiba datang saya dodorin paket, dia cari yang paling mahal. Ada juga saya kan jual video doang. Pas kliennya gue itu kayak. Nah cocok. Saya jual video doang, saya nggak jual foto. Sering ke pengantin itu saya sodorin mau fotonya yang mana. Ini. Bedanya begini. Tapi soal harganya yang paling mahal, dia langsung milih itu. Padahal dia nggak tahu, nggak kenal ini siapa gitu loh. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi ada juga memang jadi pertimbangan banget soal harga. Nah bicara soal kayak gitu, justru dari subjek dan objeknya saya dibalik. Saya mau bilang gini, kalau profesi kayak kita dapat job itu bersyukur karena dapat uang. Tapi kalau nggak dapat job juga bersyukur karena nggak nambah editan, nggak nambah kerjaan. So jadi apapun hasilnya bersyukur. Oke. Gitu. Ya, itu kan dari sudut pandang Anda yang duitnya sudah sangat cukup. Harus berpura-pura cukup selalu. Iya. Ini menarik nih. Harus pura-pura cukup. Iya dong. Baik itu nggak cukup. Kamu harus kaya. Kaya itu bukan tentang nominal, tetapi tentang cara. Anjay. Saya muter-muter di sini ya. Tentang cara bro. Jadi contoh gini. Ya, saya nggak ngerti teknik marketingnya apa. Cuma kita kalau misalkan mau provide atau mau invest atau mau beli jasa seseorang, tapi kelihatannya orang butuh duit banget nih. Jadi bargain power dia lemah. Bargain, nah itu bahasa itu yang saya nggak punya. Itu. Jadi emang berpura-pura bukan berpura-pura untuk nggak butuh uang itu perlu. Kalau kata Mario Teguh, 1 kali 2 kali sampai berkali-kali kamu berpura-pura, Tuhan tidak bakal sampai hati membiarkanmu dalam kepura-puraan. Tapi pura-pura yang terus-terusan jadinya beneran. Dia itu kan yang nggak butuh duit beneran. Yang licin berenangnya cepet sekali itu kan. Nah, iya, buat teman-teman nggak podcast kali itu. Tapi ini, astaga, ini masuk lagi ke dengan kata-kata ini masuk nggak? Fake it until you make it. Fake it until you make it. Pernah dengar? Iya. Ya itu masuk kalimat tadi. Ya, coba berpura-pura untuk kaya, aja. Nanti ujung-ujungnya kaya. Cuma nggak sesimpel itu. Maksudnya, ya tadi sebenarnya poin paling kuatnya adalah bargain power ya. Ketika kita, soalnya gue ngerasain juga kalau misalkan kita ngejob tuh kayak, besok nggak ada duit makan, apa juga diambil kan, dengan harga berapapun. Tapi itu buat menjaga kualitas bro. Ketika kita udah nggak fokus ke, harga perlu untuk menjaga perasaan klien. Maksudnya tahu nggak pak? Maksudnya harga perlu diterapkan untuk menjaga perasaan klien. Ketika kita udah ngasih harga 10 juta ke klien A, jangan sampai ke klien B kita kasih 3 juta gitu loh. Sakit hati nih klien A. Terus toto bagusan yang... Nah, jadi harga itu semata untuk menjaga perasaan mereka. Jadi kalau udah 10 ya udah stabil. Kalau ada yang lebih mahal, bagus dong. Nah, selebihnya kita nggak usah mikir harga. Karena kalau kita mikir harga, ini segini, harganya segini, jatuhnya berkaryanya jadi nggak ikhlas gitu loh. Bukan nggak ikhlas. Iya, masuknya jadi kayak... Kerjaan. Bukan berkarya. Iya. Nah, tapi dari topik ini, gue biar lempeng lagi, simple. Lu merasa nggak kalau klien lu tuh diambil sama mereka yang jual murah? Bukan. Lu merasakan hal itu atau lu nggak setuju atau? Banyak. Bahkan second line saya juga, saya tuh ada kayak beberapa tim saya. Ada Adi, ada Noy, ada yang dulu bareng saya juga kayak Lois, terus yang lain itu juga. Dan saya nganggap itu, ya semuanya teman. Jadi banyak job-job yang emang saya nggak masuk ke saya karena saya nggak stay di Jakarta atau tentang harga atau tentang mereka. Ya ambil second line saya. Contoh simpelnya yang sebenarnya simpel gini. Pakai Faim misalkan 15 juta. Nah ada job nih tapi kecil-kecilan Faim projectnya cuma 5 juta. Nah terus sedangkan tumpukan editan saya masih banyak nih. Nah kalau saya lepas nggak bisa. Dia bakal berhenti untuk nggak bikin video nggak? Enggak, karena dia cari butuh. Yang lain dong. Iya. Daripada rezekinya ke yang lain, mending saya kasih ke teman-teman saya atau ke tim saya. Ini ada nih namanya Noy, ini ada nih namanya Adi, ini ada namanya Ska, ini ada namanya ini, hubungin aja dia.
Nah terus selebihnya kalau dia cocok dan ternyata jalan terus, ya itu rezekinya. Nggak masalah, karena muter aja gitu. Ya lu nggak merasa klien direbut sama mereka yang jual murah? Itu karena 1 hari muncul 5 videografer baru. Berarti lu merasa tetap ibarat nelayan ikannya akan terus lebih banyak gitu ya? Cocok, itu filosofinya. Saya dari tadi nyari apa gitu. Makasih Pak. Oke. Itu. Jadi lu nggak setuju kalau misalkan Wowo buka jasa gitu? Maksudnya dia buka jasa kayak lu nih, satu sesi video dia jual 200.000, lu marah nggak? Setuju dong. Kok nggak setuju? Setuju nggak masalah. Siapa tahu kan lu marah kayak, karena produk itu harusnya job gua. Lu jual kemurahan. Sekarang klien gua jadi pada murah-murah. Mereka begitu yang komplain-komplain. Nggak apa-apa. Kalau buat saya nggak apa-apa dong. Itu rezeki dia dan dia juga lama-lama capek juga gitu kan dengan itu. Pasti berubah harganya nanti kan? Saya nggak gini. Nggak, kalau dia udah capek gitu. Udah capek pasti berubah. Dan saya tuh alhamdulillah saya bersyukur editan saya nggak pernah kelar. Selalu ada tumpukan editan. Bukan berarti banyaknya job, tapi emang kadang malas aja. Nah, tumpukan editan itu yang bikin menstabilkan rasa saya. Jadi tidak pernah merasa kehilangan ketika nggak dapet job karena tumpukan editan masih ada. Gitu. So, ya buat teman-teman juga coba berpikir kayak gitu. Ketika berpikir kayak gitu nggak pernah merasa tersaingi, nggak pernah merasa kecewa, nggak pernah merasa cemburu. Nah, kalau tidak pernah merasa hal-hal itu, maka bahagia hatinya. Hati bahagia itu adalah fondasi untuk berkarya. Karya yang bagus tercipta dari hati yang bahagia aja. Super sekali. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Gitu, Pak. Karena secara energi kan dia jadi positif ya. Nah, cocok. Nggak bitter gitu kan, nggak ketemu klien, aduh ini cuma 200.000 lagi gitu kan. Ya. Loh, Anda tidak tahu, kita di circle-circle kita juga banyak berkarya tanpa uang sama sekali, ada dong kolaborasi di antaranya. Dan itu masih fun aja dilakukan. Itu ngeledek saya di sini ya, bagaimana? Kan gua kasih kopi. Oh iya. Kopi mahal itu, resep rahasia. Minum dulu kita. Nah, kalau kata Pak siapa namanya? Kata siapa? Pak Gatot. Minum kopi terus es teh gitu. Pak Gatot. Gatu. Yes, gitu. Oke. Nah, dari tadi kan kalau gue lihat, kita balik lagi ke topik lah. Dan gue rasa ini akan jadi pertanyaan yang mewakili teman-teman juga. Dari tadi kan kayaknya lumayan menyumbungkan job banyak gitu ya, Mas Faim ya? Bukan. Belum kelar aja. Gue emang framing aja biar seru gitu. Biar kita ada sedikit debat. Tapi emang banyak. Tapi seberapa banyak sih penghasilan seorang Faim Ahmad? Penghasilan? Bukan seberapa banyak jobnya dulu yang ditanya tuh. Nggak mau terlalu bertele-tele. Ya, sebesar apa? Sebelum ke situ. Dalam 1 bulan lu bisa menghasilkan berapa mobil? Dengerin mau buka resto? Yoi. Nanti boleh, tapi belum ya? Belum. Apa udah Agustus? Kafe lah, warung lah. Wah, kok gitu. Kecil-kecilan. Ya terus? Nah, jadi beberapa besar penghasilan itu intinya? Teman-teman foto dan videografer itu emang jobnya selalu beda-beda. Ada yang mainnya quantity, ada yang mainnya quality. Bahkan di kampung saya ya di Cirebon ada yang 1 bulan itu job weddingnya ada 45 Pak. 1 bulan. 1 bulan itu kan hari cuma 30. Nah makanya logikanya gimana coba? 1 bulan job weddingnya 45 wedding. Gokil kan? Jadi kayak 1 hari 2 Habibie? tempat. Bukan. Dia sama. Nggak terlalu banyak juga. 1 hari cuma 3 tempat gitu loh. Nah, siapakah yang mendapatkan job-job seperti itu? Mereka yang ikut pasar murah. Oke. Salah apa enggak? Enggak salah. Bebas. Iya, bebas. Ada pasarnya gitu loh. Nggak semua resto itu harus jual pizza. Kita juga butuh betul. tempe, tahu, sayur asem gitu loh. Dan yang mampirnya siapa? Ada pasarnya masing-masing gitu loh. Jadi kayak gitu nggak salah, sah-sah aja. Tapi nanti hasil video itu pasti ngikutin. Makin tinggi quality, makin turun quantity. Makin tinggi quantity, makin turun quality. Oke. Nah, kalau kamu pengen menjadi videographer yang berkuantiti, ya otomatis kamu bakal mengorbankan quality. Tapi kalau berquality, otomatis bakal itu udah hampir quality. Jadi hukum pasti ya. Yes, gitu loh. Jadi dulu wedding saya banyak Pak dulu Pak. Nah sekarang karena saya basicnya videographer wedding ya. Sekarang maupun portofolio saya di fashion.
Saya wedding saya batasin 1 bulan itu cuma 2, maksimal 3 maksimal banget. Maksimal 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Kayak sisanya saya bikin video fashion, gitu loh. Terus beberapa saya touching juga sama majalah. Ada Exquisite Magazine dari Jakarta, Singapura. Ada High Celeb dari Dubai. Terus bareng Kak Buba juga, bareng Putri Indonesia juga tahun ini. Jadi banyak kesibukan, so yang lain harus dibatasin. Kalau nggak dibatasin ya kacau nanti manajemennya. Oke, keren. Emang belum dijawab sih pertanyaannya. Dia inget. Jadi penghasilan seorang videografer. Gambaran lah kalau nggak mau nyebut, karena angka kan mungkin di kita memang. Saya bukan tipe orang yang menghitung. Kamu tahu nggak? Sekarang uang di dompet saya berapa saya nggak tahu, di rekening saya berapa. Luar biasa. Saya tuh gini. Saya tuh anti angka, mengantikan diri dengan angka. Makanya gue kayaknya harusnya jangan gini-gini batu es ya. Bentar. Masuk buat backsound. Lanjut. Saya tuh anti angka. Itu kenapa lulus SMA saya cari jurusan yang kayak jauh dari angka gitu. Nggak bisa hitung. Iya, saya ngambil jurusan dakwah. Itu fakta yang nggak mau gue angkat sebenarnya. Iya, tapi saya ngambil jurusan keluar saya ngambil jurusan dakwah. Iya. Nah, so jauh dari angka lah. Itu kenapa ya plus minus ya. Makanya saya nggak pernah hidup tanpa rumus tiba-tiba bagus. Itu yang saya masukin ke dalam diri saya. Hidup tanpa rumus tiba-tiba bagus. Hidup tanpa rumus tiba-tiba bagus. Kenapa coba saya bilang kayak gitu? Karena saya nggak suka rumus. Rumus itu identik dengan angka. Iya. Ya memang ada tipe-tipe orangnya juga yang kayak gitu. Dan akhirnya tertrigger dengan kalimat terakhir, tiba-tiba bagus. Karena banyak hal yang bagus yang saya dapat itu secara tiba-tiba. Secara kebetulan. Secara keberuntungan. Saya ngerasa saya sampai ada di titik ini itu karena beruntung. Dan keberuntungan itu terjadi karena ada 2 part. Dimana kesempatan bertemu dengan kemampuan. Gitu lah. Jadi dan yang bisa kita asah adalah kemampuannya. Diasah kemampuannya. Tapi kesempatan juga bisa di ini kan? Bisa. Odds-nya diperbesar. Gitu. Yes, salah satunya apa? Fast respon. Oh, itu andalan lu ya. Tapi dia lu super fast respon. Gue suka ngirim reels kan. Iya. Atau dikirim balik nggak jelas kan. Cuma yang penting respon. Iya. Gitu. Tapi saya tuh nggak ada notif numpuk di WhatsApp dan Instagram, nggak ada notif numpuk kecuali email ya. Jadi semua saya balesin. Bahkan kamu tahu penipu nelfon saya nggak keangkat, saya telepon balik. Oke. Nah, jadi itu bentuk fast respon saya. Itu kenapa kesempatan saya tuh terbuka besar karena saya fast respon. Nah, kesempatan bertemu dengan kemampuan. Kemampuan saya selalu build up dengan ngobrol sama teman, dapat saya ngisi workshop itu pun bukan berarti saya ngasih ilmu, tapi saya juga dapat ilmu di situ. Ngasah juga. Dan saya ngerasa sampai sekarang saya beruntung. Penghasilan, nah ini masuk. Penghasilan beragam dulu saya, makanya saya nggak pernah ingat angka dari mulai 1 digit, 2 digit, terus pernah 3 digit. Jadi kayak pernah 3 digit pernah sebulan. Pernah dong, pernah. Jadi sering. Pernah aja. Nah, jadi ya semoga sering. Harus diucapin. Oh ya, sering. Sering gitu kan, sering. Nah, jadi ya saya ngerasa sampai sekarang saya tuh nganggur. Karena kamu tahu nggak? Sampai sekarang saya masih disuruh mama saya untuk daftar CPNS. Ya itu kan konsep orang tua. Itu masuk TikTok dulu kan. Itu tuh. Itu kan konsep lama kan. Iya, tapi masih sampai sekarang. Karena adik saya masuk CPNS, masuk PNS di Kementerian Agama adik saya. Bapak saya juga Kementerian Agama. Iya, saya juga nggak mau bahas ke situ deh. Soalnya nanti saya itu sampai sekarang masih disuruh daftar CPNS. Nah, mungkin teman-teman juga, gue nggak tahu sih. Mungkin gak enak kalau misalkan kita angkat di sini secara angka gamblang ya. Tapi ini biar teman-teman juga tahu kalau betapa sedihnya lah kalau kalian ngeluh-ngeluh harga gitu ya. Dengan contohnya si Faim ini, kan gue udah sering ngobrol juga sama dia, udah kenal. Dia tuh punya satu paket yang cuma jadi add-on di dalam paket video wedding lu, atau video wedding atau prawed gitu ya. Wedding ya. Yang gue sebut aja paketnya, cuma harganya nggak gue kasih tahu. Tapi paketnya ini adalah one day edit. Same day edit. Dan itu cuma nambah itu doang tuh dalam paketnya. Plus UMR mana yang segitu ya? Nggak ada UMR segitu. UMR lah. 2 kali juta. UMR. 6 juta kan UMR. Oh ya 2 kali UMR. Gue nggak tahu juga sih di Jakarta UMR udah berapa sih? 5 juta, 5 sekian. Ya segitu. Berarti dia udah ngomong biarin aja. 6 juta gitu ya. Ini udah di atas UMR semua. Gokil loh. Cuma buat
plus untuk same day edit doang. Dan itu lu ngerjain bisa cepet ya? Oh iya, karena dia pernah ngerjain tengah malam juga lagi ketemu sama gua. Pemberkatan pagi selesai jam 11, langsung di copy file, edit jam 6 harus sudah ready. Tayang jam 7 videonya. Apalagi kalau morning express, akad nikah selesai jam 9, jam 1, jam 2 harus sudah di play. Kayak gitu. Dan itu pun klien pun belum tentu tahu Faim siapa kan? Belum tentu tahu Faim siapa. Iya, bukan yang kayak lo menjual lo bisa ke situ karena reputasi lo tapi adalah. kan kenal, tetap pasti. Oh, biasanya kenal. Iya, karena wedding itu ada touching, terus ada dealing, terus udah gitu meeting berkali-kali tahu. Iya, tapi bukan, maksud gua kan lo ini mungkin dikenal di kalangan fotografer, videografer. Tapi kalau klien itu kan mereka bisa bermain di bisnis yang sangat berbeda kan. Pasti kenalnya pas lagi ngobrol. Wedding temennya. Iya, pas lagi ngobrol gitu kan. Wedding temennya, terus ngelihat sosmed sih Pak, sekarang dari sosmed semuanya. Apalagi tahu gitu Faim temennya Erwin itu udah. Temennya Erwin. Itulah, jadi oke gitu loh. Jadi, nah tapi ngomongin bicara tentang ads on di paket wedding, nah ini jadi wedding lagi, ya. Ada kadang kita jual drone itu maksudnya jasa drone-nya. Iya, bisa gitu. dipisah. Ads on drone 1 juta atau 2 juta atau 3 juta, macam-macam tergantung brandnya. Same day edit pun saya dulu jual dari harga 1.500.000. Sampai sekarang udah bisa di 6 Sekarang juta 6 juta rupiah. untuk same day editnya aja ya. Dan lu ngerjain sendiri lagi. Nah, kadang ngerjain sendiri, kadang dibantu sama tim. Iya, dibantu Tapi tim juga. sampai sekarang masih sendiri. Masih secara economic value kan kuat. Ya. Tapi ads on itu, kita bicara ads on itu bisa menjadi beneran ads on, bisa menjadi nilai promo ketika ada bulan saya mau promoin. Iya. Oke, booking ini dapat same edit, booking ini dapat Harusnya nambah 6 juta. Jadi secara angka kan klien, wah menarik. Begitu. Nah itu bisa diterapin temen-temen yang kayak gitu. Kenapa gue tuh pengen ngangkat kayak gini juga, biar ya mereka-mereka yang komplain ini tahu kalau udah levelnya kayak si Faim yang same day edit aja bisa langsung dapat 6 juta. Kita nggak ngomongin yang gede-gede ya, yang 6 juta lu mungkin santai gitu kan. Bisa langsung dapat 6 juta, ya ada fotografer atau videografer jual 100.000 buat pedal, jual ini. Gak peduli kan? nggak masalah. Iya nggak masalah juga gitu. Karena Lu juga kayak dengernya dari gue ya? Luas. Masalahnya itu luas. Ya. Ini AC bisa swing nggak sih? Dingin ya? Dingin. Tahan gitu loh. Nah, Tahan. Nah, kita sambil lanjut aja biar cepat. Ini podcast pertama jangan terlalu wedding lama. terus tadi dari tadi. Oh iya. Nah, makanya kita ubah berdasarkan poin gue aja ya. Kan dari tadi kita topik ya udah soal duit lumayan menarik lah. Tapi gue pengen mungkin lu bisa kasih tips yang actionable. Maksudnya yang temen-temen tuh bisa langsung terapin sendiri juga gitu. Dan menurut gue lu yang lumayan. Jadi dibandingkan fotografer wedding dan lain sebagainya, ngasih tips ini ya biasanya dilakukan oleh fotografer, videografer wedding juga gitu kan. Nah menurut gue lu nih bisa ngasih tips yang bisa dilakukan sama temen-temen yang bahkan mungkin belum kerja gitu buat di foto video. Gimana caranya untuk bisa dapat penghasilan yang lumayan besar? Sebenarnya kalau saya nyampein tips yang mau saya sampaikan, itu ada plus dan minusnya. Plusnya orang jadi senang untuk belajar fotografi atau videografi untuk masuk ke ranah ini. Minusnya nanti bisa over demand apa? Tapi kan ikannya selalu lebih banyak. Iya, selalu bicara seperti itu. Tapi sebenarnya sangat amat menarik, apalagi orang-orang yang kayak lagi nyari kerja atau yang kerja bahkan di bawah UMR gitu loh. Contoh, dan itu 1 bulan dan itu tiap hari masuk. Tapi itu ada yang begitu ya juga. ada, tapi itu nggak masalah sebenarnya. Kalau mau milih jalan seperti itu sangat nggak masalah. Mereka nggak harus berpikir keras bulan depan mau makan apa, karena mereka punya gajian stabil. Ya kan, teman-teman fotografer dan videografer selalu berpikir keras, selalu worry. Ada yang worry bulan depan makan apa karena nggak punya gajian. Tapi satu job dia bisa dapat 2.500.000. Satu job bisa dapat 3.500.000 bahkan 5 juta. Itu job yang tergolong murah loh, angka segitu tergolong murah. Kawan kita ada loh, pre-wedding 250 juta. Sebenarnya banyak caranya, ya. Saya udah jelasin juga di Satsat di e-course saya di situ. Cuma khusus di podcast ini saya jelasin gambaran lainnya. Yang belum pernah dijelasin di tempat lain ya? Belum pernah dong. Ya, eksklusif sini kan? Eksklusif, bumper dulu, Gue udah gak gitu lagi. Nah, lanjut. Nah, jadi intinya networking. Tapi
di luar dari networking pun kamu harus tulus. Ketika tulus, bahagia yang tadi saya sebutin, kamu dapat karya yang bagus. Karya yang bagus itu yang bikin si network ini, temenmu atau klienmu itu suka. Dan rasa suka itu yang bikin menyebarnya enak. Ada contoh real? Contoh. Kalau misalkan udah lihat di course saya, ada kuncinya. Kenapa saya bisa ada di situ? Nah, setelahnya baru saya bikin video model namanya Svetlana. Svetlana, saya upload, dia suka, saya juga suka. Orang-orang videonya boleh kita tunjukin nggak nanti? Boleh. Taruh ya, kasih nanti. Ini videonya di bawah ini. Nggak usah, kita klip aja. Klik, oke. Klik. Ya. Nah, Svetlana, video Svetlana itu diupload. Ketika diupload dengan rasa suka, yang dibikinnya suka, yang membuatnya suka, yang nontonnya suka, maka video itu dianggap bagus, bener toh? Bener. Video bagus lebih mudah tersebar, ya. Dan ditonton, nyampailah ke handphonenya Liana. Liana itu klien saya, sampai ke handphone Liana. Liana suka, dia DM saya dan dia mention, dia kirim video itu. Saya pengen bikin kayak gini dong, kata dia. Oke. Terus saya berangkat ke Bali. Dia nge-hire saya, dia tinggal di Bali. Saya berangkat ke Bali cuma untuk nge-shoot dia. 2 jam kita shoot. Itu udah berbayar. Dia klien. Klien. Padahal waktu Svetlana itu saya doing collab karena emang dia teman saya dan emang kita udah pernah ada janji dari dulu gitu loh. Nah, terus Liana hire saya. Kita shoot 2 jam di Casa Nomada. Saya jual harga $900 waktu itu. $900. $900. One session. 2 jam. 2 jam. 2 jam doang one session loh. Iya dong. 2 jam. Ini kalau mau bicara ringan, enteng, saya bisa ngomong kayak gini. Saya kerja cuma 2 jam doang. Shoot $900 dan dapat klien cantik. Tempat nggak panas, seru-seruan, asik, saya suka. Terus edit selesai. Nah, itu kalau bicara ringan. Tapi kalau bicara berat, saya dibayar $900. Saya harus berangkat ke Bali. Dan bukan cuma tentang syuting 2 jam, tapi saya harus mikirin banyak part. Tentang konsepnya, tentang musiknya, tentang editingnya yang mungkin nggak kelar juga dalam 1 hari, 2 hari, bahkan pikiran saya bisa seminggu mikirin editan. Nah itu. Jadi point of view lu melakukannya gitu. Ya, jadi mau poin ke yang mana? Kalau kamu mau memandang profesimu itu mudah, ya poin yang pertama. Ya. Tapi kalau kamu mau banding-bandingkan berat, yang kedua. Gitu. Yang kedua. Nah, saya merasa saya ngambil yang pertama nih, karena itu hobi saya. Dan saya shoot 2 jam, saya edit, dia suka. Yang penting jangan sisi kanan, dia suka sisi kiri. Nah, tahu kenapa dia nge-hire saya? Dia cuma pengen bikin video temanya freedom. Oke. Karena dia baru putus sama cowoknya. Temanya freedom. Dan saya bingung, ini syuting di villa tema freedom kayak gimana? Oke. Pokoknya beauty shoot aja nih. Endingnya dia ambil lipstick, tulis di cermin freedom. Terus dia pergi. Udah kayak gitu doang. Jadi freedomnya cuma taruh di akhir doang. Di-upload lah video itu. Di-upload videonya. Dan kamu tahu apa yang terjadi? 2 minggu kemudian balikan sama cowoknya. Nah, situ saya agak nggak relevan kan dengan cerita kita nih, soalnya yang penting udah dibayar. Oh iya. Udah dibayar. Tapi kan bisa jadi, saya harapin ada freedom 2 gitu, tapi kan jangan juga gitu kan. Justru freedom 2 akan terjadi kalau putus lagi. Ya itu makanya kalau saya harapin freedom 2 jahat dong. Oh iya, jangan. Ya semoga langgeng lah. Ya, langgeng. Nah udah, video Liana diupload. Dia suka, saya suka, yang lain suka. Maka dianggap itu video bagus. Terupload sudah, ditonton sama Helen Felicia. Klien saya juga. Dia hubungin saya lewat Telegram. Itu literally pertama kali. Ya, jadi ini rantai. Jadi kemana rezeki videografer itu mengalir? Salah satunya, banyak rantainya. Ini saya lagi bicara satu rantai. Rantai dari Svetlana, Liana. Dari Liana, itu bule ya, Ukraine, ke Helen Felicia. Helen itu orang Indonesia, Jakarta. Masternya trading, Bu Helen. Sekarang jadi sahabat saya. Saya shoot dia. Dia suka banget dengan videonya. Dia bikin voice overnya dari bahasa Prancis. Terus, jadi kalau saya sebutnya genre itu adalah personal profile. Genre lu tuh personal profile. Yang tadi yang videonya Liana, videonya Helen itu personal profile. Dan genre itu sebenarnya pasarnya sangat luas sebenarnya. Contoh, satu hotel ada 100 karyawan. Kalau kamu jualan video company profile, berapa kali kamu terjual? Satu tahun paling 1 kali. Bener kan? Kalau kamu jualan video wedding, 1 tahun dari 100 karyawan itu paling cuma 2 orang yang nikah. Tapi kalau kamu jualan personal profile video,
berapa potensinya 100. 100-100-nya. Nah gitu. Cuma tentang harga doang kan, dealing atau enggak. Tapi kan yang lu ambil yang cewek doang kan? Belum selesai. Belum selesai. Dari Helen Felicia, dia suka videonya, di-upload. Saya suka, dia suka, yang lain suka, maka dia anggap video bagus. Di-upload. Tahu siapa yang akhirnya iri pengen bikin videonya? Cowoknya. Karena cowoknya itu. Tapi lo bikinin nggak? Belum selesai. Belum. Cowoknya itu konsulen keuangan. Oke. Ya. Terakhir kita berangkat ke Bali sama Helen sama sama cowoknya. Terus kita shoot di Bali juga. Tapi sendiri-sendiri. Saya bikin versi Helen yang kedua, saya bikin juga versi cowoknya. Dan dia suka masukin voice over tentang kehidupan yang dia mau. Dan itu personal profile. Ya mungkin video itu sederhana aja, tapi itu bakal bercerita ketika mereka sudah tua, bahwa dulu pernah bikin video gini gitu loh. Dan umur nggak selamanya juga, tapi karya bakal lebih abadi dibanding usia. Nah, mereka suka intinya. Dari situ saya sampai bikin video Helen 3 kali, Pak. Ya, dari Helen akhirnya bikin video lagi, rantainya lagi nih, temennya yang di Malang. Dika. Bukan, itu temen gue. Si Brigita sama Grace. Ini kakak beradik. Brigita sama Grace kakak beradik. Saya 2 hari di Malang. Hari pertama saya shoot Brigita. Hari kedua saya shoot Grace. Dan sama videonya. Maksudnya temanya sama, genrenya itu personal profile. Oke. Itu rantainya. Dan sebenarnya menarik ya. Gue denger ini tuh kayak ngelihat ada satu produk yang, dan lu menyebutnya sendiri personal profile, yang gue sendiri nggak pernah pikirin, dan ternyata orang mau. Dan setelah gue denger, gue rasa ini produk yang memang orang banyak mau. Ini kan jadinya kayak kalau zaman dulu ketika fotografi pertama muncul kan, orang mau diabadikan gitu. Dan sekarang orang mau diabadikan dalam bentuk video singkat gitu kan. Nah ini hashtag ada nggak personal profile dari Erwin cuy? Belum ada. Nah, kamu bikin proposalnya, Pak, itu masuk gitu. Ya, lu yang bikinin gue lah. Oh iya juga. Personal profile, bajunya sesuai. Bayarnya pakai itu, empal gentong. Nah cocok. 2 lagi empal gentongnya. Nah itu kan saya. Oh iya. Oke. Yes. Itu tapi seru. Berarti kan networking salah satu cara yang penting gitu ya. Terus mungkin sekarang gue pengen nanya juga, kenapa lu bikin e-course videografi? Apa triggernya? Jadi saya banyak banget udah ngisi workshop offline belajar tentang videografi. Offline ini berarti pindah-pindah? Pindah-pindah. Palembang, Surabaya, biasanya sama Lampung. dealer juga gitu ya? Ada dealer, ada juga bareng Fujifilm Indonesia. Karena roadshow ya. Jadi dan saya nikmatin banget karena sharing tentang ilmu tuh saya suka banget. Nah dari situ banyak banget yang nanya tentang, Kak boleh di copy nggak filenya, apa materinya. Nah materi saya kalau di copy mereka dapat apa? Karena itu cuma teks satu judul doang gitu. Dapat poin doang. Jadi makanya kayaknya perlu saya bikin e-course yang kalau ada yang minta itu ya tinggal kasih link aja gitu. Terus mereka bisa download di situ. Gitu. Jadi triggernya kenapa saya membuat e-course Shoot agar mereka yang udah touching 1 kali workshop sama saya, mereka bisa nyimpen semua materi saya, bahkan yang belum pernah saya sampaikan ada di situ. Begitu Pak. Shoot SHOOT. Shoot. Dan itu basicnya ada. Nah itu. Tolong. Canggih banget HP. Langsung ada ceweknya ya di atas. Itu model. Oh, itu modelnya. Karena paling. Oh oke sih. Oh nih ada. Iya, ada praktek juga gitu di situ. Ya? Jadi kadang ada yang kayak malas belajar cuma nonton aja gimana cara saya ngambil. Oh kayak gini udah, mereka bisa praktekin. Oke, oh ini ada isi materinya juga. Yoi. Teknik 222 apa tuh? Guys, ada di dalam. Ada di dalam. Itu teknik kunci gimana orang bisa dalam 6 bulan masuk jadi videographer profesional. Ini seru sih, ada kayak videonya juga, dia real praktek gitu. Cuman tadi ini website loadingnya lama. Coba yang bikin suruh belajar sama gue, Pak. Ya. Soalnya saya kan main. Ya itu dulu. Saya kan dinilai dong. Dari dinilai SMP dong. saya tuh main website juga. Oke. Mereka nggak butuh tahu juga yang di sini ya sebenarnya obrolan itu. Cuma yang penting buat gue gini kan kita udah ini juga ya lu ada sambil promo juga lah kelas lu. Coba hargai gue lah yang bikin. Boleh promo di sini boleh.
tadi kan udah ngobrol. Itu promo, sudah masuknya promo. Iya. Nah, Oke. hargai kita yang bikin podcast, mungkin teman-teman kasih kode diskon dong. Kode diskon. Apa kira-kira kodenya? Tapi bisa ya kurangin. Tapi emang teman-teman Ya, kurang banyak ya. yang mau belajar video. Banyak dong. Gimana sih lu? Kan kita channel Bukannya kamera. udah jago nih? Enggak, Oh. enggak. Justru yang mau belajar gitu Ya, kan banyak. Nah, kurangin cepet boleh lah. Cepet. Janganlah. Kurangin lagi, jangan segitu. 150. Ya, gitu. Cepet kita kurangin cepet deh. Ya. Dari harga saya ini. Iya. Khusus Dari buat harga yang ini kan udah sok-sok diskon nih. Khusus buat yang udah subscribe STM. Ya pakai kode, gue juga gimana verify dia udah Oh iya. subscribe. Iya nggak apa-apa, kita ngomong gitu aja biar Iya, subscribe iya. juga. Iya, iya. Ya, oke, boleh. Khusus yang udah subscribe Estek, ya saya kasih kode promo untuk e-course saya. Berarti gini aja kodenya. Kita buat nanti kalau bisa ya. Subs es teh ciamik. Panjang banget ya. Tapi kalau disebutin orang minta spelling. Yang kira-kira disebutin orang nggak minta spelling. Es teh set. Gimana? Atau yang Satset Estek, oke. set es teh. Wah, kamu kurang asik lah. Yang lucu dong. Yang lucu kodenya. Lucu. Erwin Ganteng. Itu lucu, Pak. Iya nggak sih? Erwin Jangan, Ganteng tuh lucu. jangan. Iya. Karena itu hal yang kayak fiktif gitu loh. Jadi lucu aja. Kurang. Ska mau merit. Ya goblok. Jangan dong. Kita taruh di ininya. Jangan dong. Gimana? Jangan. Lah gimana sih Ska? Amin dong, amin dulu, amin. Amin dong, Ska. Masya Allah. Ini masuk video. Itu ibadah terpanjang loh, Ska. Tidak semua orang Benar. bisa loh itu. Semua ibadah yang lo lakukan, kalau lo belum merit tuh baru kelar separoh. Itu memenuhi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tuh. Itu surat yang benar sesuai konteks itu apa? Iya dong, itu tentang pernikahan. Soalnya gue Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nah, nikah itu sunnahku. Jadi barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka menikahlah. Gitu, Pak. Oke. Nanti nikahnya pakai bahasa Arab. Karena dari mukanya Ska, itu nggak pantas pakai bahasa Ya udah, Indonesia. kalau gitu yang lucu nih. Cuma nggak tahu ya, jadi ofensif nggak ya? Yang lucu nih kodenya yuk nikah. Gimana? Kurangin 100.000. Yuk nikah. Iya. Iya, saya suka. Cuma kode aja guys ya. Jadi jangan tersinggung. Gue juga Iya. belum married, udah lumayan Iya, umurnya gitu kan. Akan. Amin. Yuk nikah. Tapi itu kodenya. Oke, deal ya. Kurangin cepet ya. 100.000 yuk nikah. Yuk nikah, Khusus oke. buat yang subscribe Estek. Oke. Yuk nikah. Keren nih baru. Bagus nih yang kayak Gas, gini. gas. Nah, terakhir deh. Kayaknya kita udah lumayan panjang nih ngobrol Oke. nih. Gue nggak tahu lah nanti di cut-cutnya urusan Wowo. Tapi kalau gue lihat kan dari yang lu ceritakan lah. Apa yang lo lakukan itu gue rasa sangat membutuhkan yang namanya people skill. Bagaimana lo berinteraksi dengan orang lain, ya networking. Kayak tadi kan lo berantai tuh. Kalau tipe gue berantai aja nih, kenalan yang pertama, kedua, ketiga, aduh capek, males banget gitu. Iya. Tipe gue, cuma maksud gue lo kan udah kenal juga nih sama gue nih, Iya, tipe kayak gue. Bisa nggak orang kayak gue yang mungkin ya bisa dibilang introvert atau mungkin ya agak males lah bergaul terlalu besar gitu ya. Bisa nggak dilatih untuk ya kayak apa yang lo lakukan? Nggak bisa. Udah. Nggak bisa, udah nggak ada harapan gitu ya. Saya udah nggak ada harapan. Ntar dulu. Satu bekal, Oh Pak. ini. Oh, ini kamera limit nih. Fuji Film memang bener-bener. Kita cut dulu nanti nyambung lagi. Ya Ska Binsko. Saya zawastuka wa antahtuka mahtubataka bimahrin. Berapa ini ya apa? 200 juta. Iya. Halan, kamu jawab. Qabil tuh tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Udah gampang gitu doang. Udah ini. Itu sepotong itu. Ini udah rolling. Ya. Oke. Next. Tadi buat yang kepo, kita soalnya
si masternya nih pakai Fujifilm tua ya. XT berapa ya? 4. Ini sejarah buat saya itu S4. Oh lu masuk ini ya? Ini sejarah. Oh tapi dia limit 30 menit. Jadi buat podcast ya kalian langsung up ke yang baru-baru atau pakai Sony aja. Oke. Videographer itu emang banyaknya pakai Sony. Lumix juga. Lumix Tapi apalagi paling kalau banyak- Lumix paling beginian banyak tahan. pakai Sony. Oh enggak. Sebenarnya lebih kalau dari maksudnya brand mindset ya. Iya. Lebih kuat Lumix untuk videografi. Brandnya video banget. Iya, Tapi kalau Sony itu videographer- hybrid. Tapi di lapangan videographer banyaknya pakai Sony. Karena temen lu banyak pakai Sony. Kita tuh tadi mau bahas ini, gue bisa dilatih nggak buat ngobrol? Ini jadi pertempuran brand. Ini Nah, tapi kenapa cuplik- saya pakai Fuji? Itu kita karena yang taruh lain pakai cuplikan di Sony. depan, orang nonton ini nyari nih kapan berantemnya di belakang. Nah, oke. Kalau pertanyaan tadi kamu bilang, bisa nggak sih saya dilatih? Sebenarnya jawabannya cuma satu. Suka apa nggak? Kalau suka, apapun kekuranganmu bisa. Tapi kalau nggak suka, nggak bisa. Kalau pengen Pengen itu kan suka. pengen suka. Pengen itu suka dong. Menurut lo? Pengen. Kamu kalau sesuatu yang kamu pengen, pasti kamu suka. Enggak juga. Definisinya beda-beda. Gue ada kayak, gue suka nih, tapi mungkin nggak harus memiliki. Itu kan nggak pengen berarti. Suka aja. Pengen itu udah pasti suka, tapi suka belum pasti pengen. Gitu Iya, kan berarti. iya gitu, iya. gitu. Jadi kalau pengen itu udah pasti suka. So Ya kalau iyalah suka, kalau pengen ya pasti suka. ya. Kamu lagi pengen? Enggak dong. Kenapa nanyanya ke cowok? Enggak maksudnya. Obrolan apa sih? Circle saya banyak ya. Jadi kalau yang penting kamu suka, maka itu mudah. Siapapun bisa kalau udah suka. Nah, pengen jadi videografer profesional, step-stepnya gampang. Di course itu saya udah masukin juga stepnya apa. Nah, terus kalau pengen punya karya bagus itu juga saya masukin di situ gimana caranya untuk. Ya pokoknya di dalam udah komplit lah gitu. Di dalam udah komplit, Tinggal gampang. orangnya mau meraktekin atau enggak. Ya Dan- kayak gua mungkin gue soalnya banyak menahan diri sih. Oh, nah tapi yang perlu digarisbawahi, kamu maksimalkan gini, talenta atau bakat itu apa sih? Talenta atau bakat itu adalah sesuatu yang ketika lu lakuin mudah, tapi orang lain lakuin susah. Oke. Itu talenta atau bakat. Nah, so kamu harus maksimalin itu. Jangan paksakan di satu genre yang sama. Contoh, beli e-course saya dan kamu ngikutin pengen jadi kayak Pak Im nih. Tapi ternyata talentamu itu di videografi sport. Jadi kamu nge-shoot mobil Formula 1, nge-shoot sepak bola, itu talenta kamu di situ karena kamu suka itu. So jangan paksain untuk nge-shoot model. Nah, jadi ya udah talentamu atau jadi videographer, fotografer landscape. Talentamu di situ. Yang penting materinya sih mungkin sebenarnya 11-12 gitu. Materi basicnya ada di situ. Gimana caranya untuk nge-build up sampai ke ranah profesional. Begitu, Pak. Kalau doyannya motoin diri sendiri, itu apa Oh, tuh? bisa dong. Bisa juga ya. Bisa juga. Itu basic foto portrait. Karena diri sendiri itu kan manusia portrait. Ya. Iya toh. Nah, jadi contohnya gini, contoh simpelnya kalau kamu punya lensanya wide, jangan ambil project. Kalau kamu punya lensa tele, jangan ambil project foto keluarga. Iya. Oh, sebaliknya kalau kamu punya lensanya wide lebar, jangan ambil foto harimau. Kecakar, Pak. Ya kecubit dikit lah. Tergantung yang moto lah. Kalau gue sih masih Jauh, Pak, jauh. Nah, jadi kalau di Ragunan kan bisa. Jadi memaksimalkan. Atau simpelnya gini, kalau kamu orang yang malesan untuk berpergian, ambil genre yang paling mudah. Ternyata rumahmu ini sebelahnya sawah, belakang gunung, sebelah air terjun. Ya udah, brandingkan dirimu adalah fotografer landscape. Tapi nggak suka jalan-jalan, ya udah gampang. Gitu. Atau kamu hidup di komplek yang sebelahnya ini model-model cantik, ya udah brandingkan sebagai fotografer. Ya sebenarnya intinya do what you love aja berarti. Do what you love or love what you do. Bukan or, dan. Do what you love and love what you do. Yo. Maka hasilnya best. Best. Bestnya pakai tak? Best. Best. Gimana bestnya? Ini apa nih kayaknya? Gue dijebak-jebak sesuatu yang gak beres. Biasa pakai tak, biasa pakai tak. Itu, Pak. Best lah pokoknya. Oke.
Thank you Yes, terima kasih. Mas Faim sudah datang. Semoga berguna buat teman-teman yang lain. Gimana sih? Zawastuka. Terima kasih Pak Erwin dan teman-teman di sini. Udah. Itu udah ditutup. Oke. There. Cut.